Dia adalah Victor Marie Hugo atau Victor Hugo. Victor Hugo lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1802, Besançon, Prancis. Ayahnya bernama Joseph Leopold Sigisbert Hugo dan ibunya, Sophie Trebuchet. Victor Hugo adalah seorang penyair, novelis, dan penulis romantis Prancis pada abad ke-19 dan sering dianggap sebagai salah satu penyair terbesar di Prancis. Sebenarnya kehidupan kecil Hugo sangatlah berkecukupan, karena ayahnya adalah seorang jenderal kekaisaran Prancis di bawah pimpinan Napoleon I. Namun kekacauan terjadi di keluarganya karena perbedaan idealis antara ayah dan ibunya, menyebabkan kedua orang tuanya bercerai. Mulai saat itu, Hugo diasuh dan disekolahkan oleh sang ibu hingga tamat pada tahun 1818 di bidang hukum. Lalu pada tahun 1821 ibunya meninggal dunia. Setelah kematian ibunya ia kemudian aktif untuk menulis dan membuat puisi. Pada tahun 1829 sampai pada tahun 1840, Hugo menerbitkan 5 buku dan kumpulan puisi yakni, Les Orientales, 1829, Les Felices de Automne, 1831, Les Chants du Crépuscule, 1835, Les Foix Intérieurs, 1837, dan Les Rayons et les Ombres, 1840, yang memperkuat reputasinya sebagai penyair terbaik pada masa itu. Pada tahun 1841, dia terpilih menjadi anggota French Academy dan dinominasikan untuk Chamber of Peers. Setelah menjadi anggota Dewan Legislatif di pemerintahan Napoleon III, dia disingkirkan dari politik dan diasingkan akibat penentangannya terhadap politik tirani yang dijalankan pemerintah. Ia menjalani hidup di pengasingan selama 20 tahun. Di pengasingan itulah Hugo banyak menulis novel, puisi, dan drama, yang kelak menjadikan namanya dikenal oleh dunia. Pada tahun 1851 terjadi kudeta kepada Napoleon III di Prancis dan Hugo melarikan diri ke Brussels. Di Brussels lah dia membuat karya paling fenomenal yaitu novel, Les Miserables, dan The Hunchback of Notre Dame, yang akhirnya diterbitkan pada tahun 1862. Buku ini sukses di Eropa dan Amerika Serikat, kemudian dibuat ulang sebagai musikal teater dan sebuah film. Les Miserables tetap menjadi salah satu karya sastra abad ke-19 yang paling terkenal. Setelah kemenangan Republikan pada tahun 1870, Hugo kembali ke Prancis. Ia banyak menyampaikan sarkasme dan kritik sosial yang sengit pada saat itu. Namun pada tahun 1878, dia terserang penyakit serebral yang membuat Victor Hugo meninggal di Paris pada tanggal 22 Mei tahun 1885. Dia menerima pemakaman layaknya seorang pahlawan. Tubuhnya terbaring di bawah Arc de Triomphe sebelum dimakamkan di Pantheon. Puisi dan novel karya Victor Hugo menggabungkan pertanyaan politis dan filosofis dengan cerita pada zaman itu. Karya-karyanya sangat disukai oleh masyarakat Prancis, sehingga ketika ia meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 1885, upacara pemakamannya dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh 3 juta orang. Itulah sedikit rangkuman kisah hidup Victor Hugo, sang penulis romantis yang sangat terkenal. Berikut kata-kata bijak dan motivasi dari Victor Hugo. Singkatnya kehidupan, kita membuatnya lebih pendek dengan membuang waktu yang sembarangan. Hidup adalah sekuntum bunga di mana cinta adalah madunya. Kami menentang invasi pasukan, namun kami tidak bisa menahan invasi ide. Kata-kata yang kuat dan pahit menunjukkan penyebab yang lemah. Kebahagiaan tertinggi dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai. Dicintai untuk diri kita sendiri, atau lebih tepatnya, dicintai terlepas dari diri kita sendiri. Apakah Anda punya musuh? Tetapi itu adalah kisah tentang siapa saja yang telah melakukan tindakan besar atau menciptakan ide baru. Gejala pertama dari cinta sejati, pada seorang pria muda adalah rasa malu, pada seorang gadis muda, itu adalah keberanian. Masalah sosial melampaui batas, luka ras manusia,
luka luas yang menutupi dunia, tidak berhenti di garis biru atau merah yang dilacak di peta dunia. Bahwa masa depan adalah orientasi bukannya matahari terbenam adalah penghiburan manusia. Penyair harus memiliki hanya satu model, alam, dan hanya satu panduan, kebenaran. Seseorang dapat memimpikannya sesuatu yang lebih mengerikan daripada neraka ketika seseorang menderita. Itu adalah neraka di mana seseorang menjadi bosan. Tertawa adalah matahari, dia berburu musim dingin di wajah manusia. Apa yang tidak bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dibungkam, musik mengekspresikannya. Mencintai orang lain adalah melihat wajah Tuhan. Manusia tidak kekurangan kekuatan, mereka kekurangan kemauan. Inti kebahagiaan dalam hidup ini adalah cinta yang diikrarkan. Kebutuhan imaterial ini adalah yang paling hidup dari semua. Anda butuh roti, tetapi sebelum roti, cita-cita dibutuhkan. Jangan tanya nama orang yang mencari tempat tidur untuk bermalam. Dia yang enggan menyebutkan namanya adalah orang yang paling membutuhkan tempat berlindung. Menempatkan segala sesuatu dalam keseimbangan itu baik, dan menempatkan semuanya lebih selaras itu lebih baik. Menempatkan segala sesuatu dalam keseimbangan itu baik, dan menempatkan semuanya lebih selaras itu lebih baik. Perempuan dengan seorang kekasih adalah malaikat, perempuan dengan dua kekasih adalah monster, perempuan dengan tiga kekasih adalah seorang wanita. Pelita laki-laki adalah nurani, sedang bagi perempuan, harapan adalah bintang gemintang. Pelita memberi arah terang bagi jalan, sedangkan harapan memberi jalan keselamatan. Kebahagiaan dari hidup ini adalah cinta yang kita berikan, dan cinta yang kita terima. Apakah sejarah itu? Pengulangan masa lalu di masa depan, refleksi dari masa depan pada masa lalu. Pujian seperti ciuman melalui kerudung. Pikiran diperkaya oleh apa yang diberikan kepadanya dan hati dari apa yang diberikannya. Ada kengerian suci tentang segala sesuatu yang agung. Sangat mudah untuk mengagumi keadaan biasa-biasa saja dan perbukitan, tetapi apapun yang terlalu tinggi, seorang jenius sekaligus gunung, kumpulan serta mahakarya, terlihat terlalu dekat, adalah mengerikan. Jangan pernah menghina wanita yang jatuh. Siapa yang tahu di bawah beban apa jiwa yang miskin itu menyerah? Cinta itu suatu spontanitas, riang gembira, dan pemasrahan diri secara mutlak. Wahai, terbaring di pusara yang sama dan kadang-kadang saling bersentuhan dengan ujung jari dalam gelap, bagiku, itu cukup buat keabadian.